صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai guru kita Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi yang telah dapat hadir lagi untuk kesekian kali ke kota Subulus Salam ini, khususnya di pesantren yang mulia ini. Juga yang kita muliakan Umi dan Nya dan seluruh keluarga besar Abuya. Semoga selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita muliakan, kita hormati Bapak Wali Kota Subulus Salam dan juga Bapak Wakil Wali Kota yang juga Gubernur Majelis Tauhid Tasawuf Kota Subulus Salam. Yang kita hormati juga hadir anggota DPR, DPRK dan seluruh tokoh-tokoh pemerintahan yang telah hadir, yang tidak dapat saya sebut nama satu persatu. Yang kita muliakan juga guru kita Wali Nangro Tunku Zulfarsi, pimpinan daerah ini dengan seluruh keluarga beliau, guru-guru pesantren dan para pelajar, murid-murid di bawah pimpinan beliau. Yang kita muliakan seluruh rombongan yang ikut bersama Abuya. Ada hadir Ketua Umum Majelis Tauhid Tasawuf Habib Sahal, ada juga hadir guru kita Abu Daifi, ada juga rombongan dari Nagan, ada Wali Nangro, ada guru-guru, dan juga ada Tengku Raja Mulia, dan juga ada beberapa orang dari Kota Banda Aceh. Dan juga saya hormati ibu-ibu P2T dan juga adik-adik P2T yang telah ditepuk tawar tadi. Semoga istiqamah dalam perjuangan ini. Dan juga yang saya muliakan seluruh para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir di tempat yang sangat mulia ini. Terima kasih kepada guru kita Tengku Zulfarsi dan seluruh panitia yang telah dapat mengadakan acara ini sudah berulang kali. Mudah-mudahan pemahaman ajaran Tauhid Tasawuf semakin meningkat, ya, khususnya di kota Subulus Salam ini. Saya tadi diberi judul kenapa saya bergabung dengan Majelis Tauhid Tasawuf. Sementara sebahagian tengku-tengku budaya di Aceh bukan malah bergabung, tapi malah melawan, bahkan kalau perlu dengan beraninya mereka menyuruh masyarakat untuk melempari batu kepada Majelis Tauhid Tasawuf seperti yang sudah terjadi di beberapa tempat di Aceh. Bahkan FPU Aceh meminta kepada gubernur supaya majelis ini dibubar karena meresahkan masyarakat. Tapi sehingga sebahagian mereka ketika melihat saya, teman-teman saya bergabung dengan MPGT, mereka itu istighfar, astagfirullahaladzim,
kenapa Tengku Sukri itu bisa bergabung ke situ. Begitulah gambaran. Tapi saya malah bergabung. Setelah saya bergabung, ternyata saya melihat dan menyaksikan sedikit pun dalam majelis ini tidak ada kesesatan. Saya orang pesantren lama juga, walaupun tidak alim, tapi bisa untuk melihat dan untuk menilai apa benar ada kesesatan atau tidak, untuk bisa kita nilai dalam majelis ini. Bahwa Islam itu terdiri daripada 3 rukun: iman, Islam, dan ihsan. Dari penjabaran tentang iman itulah munculnya kitab-kitab tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang diajari di daerah-daerah, di pesantren-pesantren, mulai daripada Matan Sanusi, Tijadarari, dan sampai kepada Umul Barahim. Itu adalah uraian daripada rukun agama yang bernama iman. Dan mayoritas umat Islam menganut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan NPTT termasuk bagian daripada itu, menganut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kitab-kitab yang dipelajari oleh Majelis Tauhid Tasawuf juga kitab-kitab yang saya sebut tadi. Pesantren-pesantren yang berada di bawah pimpinan Majelis Tauhid Tasawuf, kurikulumnya dalam soal itu sama. Dari rukun yang kedua, Islam, penjabarannya lahirlah mazhab fikih, lahirlah kitab-kitab fikih. Kalau di daerah itu mulai daripada Matan Takrib mazhab Syafi'i sampai kepada I'anatul Talibin, Mahali, Tuhfah, dan sebagainya. Itu adalah uraian, penjabaran daripada tiang agama yang bernama Islam. Kita juga, maksudnya PTT juga menganut mazhab Syafi'i dalam soal fikih ini. Lalu ada istilah ihsan, rukun iman, tiang agama, rukun agama yang ketiga. Dari penjabaran itu lahirlah karya-karya ulama tasawuf, lahirlah ilmu tasawuf. Itu pun sama, kitab-kitabnya mulai daripada tingkat dasar seperti Hidayatus Salikin, Muraqi Ubudiyah. Naik di atas itu ada juga Sairus Salikin namanya, ada kitab hikam, lebih tinggi lagi ada Iqadul Himam, dan di atas itu ada karya-karya ulama arif billah, ulama-ulama sufi besar seperti Majmu' Rasail, seperti Tambihul Masyi yang dikarang oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili, itu menjelaskan tentang tauhid sufi, tentang wahdatul wujud, bagaimana pemahamannya. Itu diuraikan oleh Syekh Wala dalam kitab Tambihul Masyi. Ada juga Futuhatul Makkiyah, ada juga karya-karya Syamsuddin Sumatran, ada juga yang paling terkenal dan yang paling penting juga, yaitu kitab Insan Kamil yang dikarang oleh Qutb, seorang waliullah yang terkenal, Syekh Abdul Qadir Al-Jaili.
Nah, itu adalah kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab yang menjelaskan hakikat adalah bagian penjabaran daripada rukun agama yang bernama ihsan. Karena itu para ulama mengatakan, dan itu ditulis di dalam berbagai kitab, wajib kita bersyariat, wajib kita bertarikat, dan wajib kita berhakikat. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Tidak boleh orang berhakikat tidak bersyariat. Tidak boleh bersyariat tidak berhakikat. Bersyariat tanpa berhakikat berarti bagaikan gelas yang tidak ada air, dan berhakikat saja tidak bersyariat bagaikan air yang tidak ada gelasnya. Jadi harus ada dua-dua. Wajib itu dikumpulkan, tidak boleh dipisah-pisahkan. Saya melihat penjelasan hakikat ini mulai bahkan jarang disampaikan oleh para ulama. Bahkan ada ulama mengatakan nggak boleh disampaikan, itu berbahaya. Padahal tidak boleh diasingkan, tidak boleh dipisah-pisahkan. Sehingga agama itu tidak menjadi sempurna, hanya syariat saja, hanya diketahui akidah Ahlussunnah, hanya diketahui fikih mazhab Syafi'i, hanya diketahui akhlak sebagaimana diurai oleh Al-Ghazali. Padahal itu adalah satu daripada rukun agama, yaitu syariat. Satu sisi tidak cukup, wajib juga kita berhakikat. Karena itu ulama mengatakan tidak boleh hanya iyyaka na'budu, tapi juga harus iyyaka nasta'in. Harus dua-dua digabung, syariat dan hakikat. Saya melihat semua itu dibahas tuntas oleh majelis pengajian Tauhid Tasawuf. Karena itu saya melihat majelis ini bukan sesat, tapi majelis yang terbaik, majelis yang menguraikan secara jelas sekali apa itu syariat, apa itu tarikat, dan apa itu hakikat. Karena itu masyarakat, bagaimana disampaikan oleh Abi Sahal tadi, dapat merasakan faedah-faedah yang dibawa oleh majelis ini. Makanya makin hari pengikutnya, jamaahnya semakin bertambah, karena mereka jamaah masyarakat yang melihat langsung tidak ada apa-apa, malah yang ada kelebihan-kelebihan, faedah-faedah yang diperoleh oleh mereka. Makanya semakin hari semakin meningkat. Karena itu tadi kita dengar dari Abi Sahal, undangan demi undangan dari dalam bahkan dari luar negeri terus datang. Mereka juga ingin majelis Tauhid Tasawuf bukan hanya berkembang di Aceh, tapi juga berkembang di tempat mereka. Atas dasar itulah saya mau bergabung dengan majelis ini dan berbuat semampu saya terhadap kepentingan majelis Tauhid Tasawuf ini. Termasuk pada malam ini saya tidak diundang, saya tidak dibayar dari Banda Aceh. Saya datang dengan beberapa kawan-kawan hanya untuk mengikuti ceramah pengajian yang disampaikan oleh guru kita Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Mudah-mudahan Abuya diberikan panjang umur, terus diberikan kesehatan, karena kita masih sangat butuh kepada pengajian ilmu yang disampaikan oleh Abuya. Itu saja Abuya, barangkali yang dapat saya sampaikan. Sangat banyak kekurangan, mohon maaf, dan terima kasih atas panitia dan kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.